Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi dalam program Highlight Tribun Timur Cetak bersama saya Fiore Najiretno dalam edisi Kamis 7 Maret 2024. Dan seperti biasanya dalam program ini kita akan menginformasikan informasi apa saja yang sudah termuat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini di Koran Tribun Timur Cetak, dan seperti biasa juga Vio tak henti-hentinya menyampaikan buat Tribuners ketahui, bagi yang berminat untuk berlangganan bersama kami bisa menghubungi kami di nomor 0411-811-5500, juga bisa melalui SMS atau WA di nomor 081-1413-5555. Dan kemudian di bagian kiri atas dari halaman pertama kita sudah menampilkan barcode yang bisa di-scan oleh Tribuners mungkin ketika mau pergi keluar rumah dan belum selesai untuk membaca Tribun Timur Cetak hari ini, bisa langsung di-scan kemudian diarahkan nanti ketika scan barcode diarahkan langsung ke website kami di makassar.tribunnews.com. Kemudian bisa pilih kategori e-paper, dan untuk Tribun Timur Cetak edisi hari ini akan muncul di website Anda. Kemudian langsung saja di halaman pertama kita ada 5 headline, dan yang pertama adalah 2 kursi DPR PDIP melayang. Ini tak hati-hatinya soal politik masih terus bergulir karena untuk penetapan hasil perhitungan suara juga belum selesai, masih ada beberapa hari hingga 20 Maret 2024 nanti. Kemudian diperebutkan Demokrat dan Gerindra. Juga informasi mengenai PKB pecundangi Golkar di Dapil 2 Supri out. Partai Kebangkitan Bangsa mengklaim meraih 1 kursi terakhir DPR RI di daerah pemilihan Sulsel 2. Golkar yang sebelumnya digadang-gadang mendapatkan kursi tersebut disalib di menit-menit terakhir penghitungan suara. Sebelumnya dalam hasil real count, posisi ke-9 ditempati caleg Golkar Supriyansa. Adapun caleg Partai PKB Andi Muawiyah Ramli menempati posisi ke-10. Total 9 kursi diperebutkan di Dapil Sulsel 2. Kemudian Haikal mengungkapkan PKB mengumpulkan total suara partai sebanyak 104.780 suara. Adapun Golkar total mengumpulkan suara sebanyak 309.692. Dan di samping itu kita juga menampilkan 10 besar caleg peraih suara terbanyak se-Indonesia. Ada dari beberapa partai dan juga beberapa tokoh atau figur. Dilengkapi juga di bagian kiri dari 10 besar caleg peraih suara terbanyak se-Indonesia adalah 24 caleg DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sulsel yang berpotensi ke Senayan. Dimulai dari Dapil Sulsel 1, disusul Dapil Sulsel 2, dan juga Dapil Sulsel 3. Untuk Dapil Sulsel 1 sendiri diisi oleh 8 kursi, di mana sudah ada figur-figur yang terpampang nyata di layar kaca Anda saat ini. Ada beberapa tokoh yang masih memperebutkan kursi terakhir yang berwarna merah. Kemudian Dapil Sulsel 2 masih juga seperti sama dengan Dapil Sulsel 1, perebutan kursi terakhir. Ada 3 tokoh termasuk Taufan Pawe yang juga merupakan wali kota Parepare. Kemudian dari Sulsel 3 ada 7 kursi, dan Dapil Sulsel 3 ini nampaknya tidak ada lagi istilah perebutan kursi terakhir ya, karena langsung lengkap 7 nama yang saat ini lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Ada Rusdi Mase, Unru Baso, Muhammad Fauzi, Irjen Pol Purnawirawan Frederick Kalalembang, Eva S. Rataba, Latinro Latunrong, dan juga maksud di sini adalah harusnya di sini adalah nama dari Bupati Enrekang. Kemudian setelah dari grafis ini kita juga ada informasi Andi Amran sewa heli sebelum jadi menteri, negara pakai gratis. Kementerian Pertanian menanggapi pemberitaan terkait kepemilikan helikopter yang digunakan Menteri Pertanian dan tidak dilaporkan dalam LHKPN Mentan Andi Amran Sulaiman. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementan, Fuadi, menyampaikan bahwa kendaraan helikopter tersebut, kita akan lanjutkan ke halaman 7 untuk informasi lebih lengkapnya. Namun sebelum itu, kita juga menampilkan informasi nih
terkait Devi bijak tumbang, Frederick melaju. Ini juga masih sejalan dengan grafis yang kami tampilkan. Untuk itu langsung saja kita beralih ke headline berikutnya. Ada 2 headline yang belum kami bahas, di mana Dr. Belia peraih suara terbanyak di Kota Makassar. Ini merupakan momen program baru yang dihadirkan oleh Tribun Timur, yaitu program Rising Star Pileg 2024. Episode pertama dihadiri oleh Dr. Fahrisal Ar-Rahman Husain yang jadi bintang baru pemilu legislatif 2024 di Kota Makassar. Caleg PKB ini merupakan peraih suara tertinggi sepanjang sejarah Makassar dengan perolehan suara mencapai 12.103 suara. Kemudian di samping itu, di episode sebelumnya atau di edisi Tribun Timur Carta kemarin kita ada membahas informasi mengenai Komjen Fadil yang diisukan akan menjadi atau digadang-gadang mengisi kursi Pilgub Sulsel nantinya. Nah, kalau dari Komjen Fadil sendiri menyampaikan, tak pikirkan Pilgub Sulsel. Dan akhirnya angkat bicara mengenai isu politik yang berkembang jelang Pilgub Sulsel 2024. Ia mengaku akan fokus mengurus keamanan se-Indonesia dan tidak memikirkan politik. Hal itu disampaikan Fadil saat berbincang dengan Anwar Usman, Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Goa, usai berbincang dengan Irjen Fadil Imran di Jalan Talasalapang, Makassar, Selasa 5 Maret malam. Iya, ini juga dalam momen open house yang digelar di kediaman dari Komjen Fadil Imran sendiri. Dari halaman 1 kita juga tentunya menampilkan informasi lainnya di beberapa halaman, seperti ada halaman bisnis, halaman nasional, halaman probis, halaman komunitas, dan ada juga halaman Makassar. Namun kita beralih nih ke informasi yang masih soal pemilu sesuai dengan yang kami tayangkan atau kami tampilkan di halaman pertama, yaitu Mata Lokal Memilih. Dalam rubrik Mata Lokal Memilih episode atau edisi kali ini, kita menampilkan grafis dan juga informasi headline, yaitu Nasdem panen kursi di Sulsel 9, Gerindra raih 2 kursi di Kabupaten Bone. Dan juga masih dengan informasi mengenai Frederick Kalalembang kalahkan petahana. Ini juga sejalan dengan informasi yang kami tampilkan di halaman 1. Kita mungkin lihat secara detail dan perlahan dari peraih kursi DPRD Sulsel Dapil 7 dan 9 pemilihan legislatif 2024. Kalau dari Sulsel 7 sendiri ada beberapa nama. Ada dari Partai Gerindra, kemudian Partai Nasdem, Partai Gerindra lagi, Demokrat, PKS, PD Perjuangan, dan juga Golkar. Ini masing-masing dari partai atau dari Dapil Sulsel 7 ini ada pendatang baru juga yang merupakan atas nama Andi Tenri Abeng Salengketo dengan perolehan suara sebanyak 51.228 suara. Kalau dari Dapil 9 sendiri, sepanjang sejarah dan ya kita juga sudah sempat berbincang dengan Syahrudin Alrif pada tayangan program reguler kami berbicara tentang politik, dan dalam sejarah Nasdem pertama kali dan juga atas nama Syahrudin Alrif mendapatkan suara sebanyak 80.015 suara. Kemudian ada beberapa nama dan juga figur dari Partai Nasdem juga. Ada Andi Aziza Irma Wahyudiati. Kemudian ada juga informasi mengenai dari atas nama Muhammad Yusuf. Kemudian ada juga atas nama Syukur. Kemudian dari Nasdem, sejalan dengan yang kami sampaikan di Dapil Sulsel 9 adalah beberapa nama dan juga figur dari Partai Nasdem itu sendiri yang unggul di Sulsel 9. Kemudian dari Frederick Kalalembang kalahkan petahana, ini juga merupakan kejutan besar dalam pertarungan di DPR daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Calon legislatif pendatang baru berhasil menumbangkan petahana dari Partai Demokrat. Hal ini menciptakan gejolak politik yang tak terduga. Pendatang baru tersebut Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Frederick Kalalembang. Sebelumnya, Frederick telah menduduki posisi penting sebagai Deputi Kebijakan dan Strategi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
mencalonkan melalui Partai Demokrat, Frederick mampu meraih dukungan cukup besar dari masyarakat Dapil 3. Nah, Dapil Sulsel 3 sendiri meliputi Kabupaten Nrekang, Pindrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Kemudian dari halaman Mata Lokal Memilih ini kita juga menampilkan dokumentasi serta informasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa. Selamat dan sukses atas terpilihnya Dr. Adnan Purihta Ihsan, SHMH, Bupati Goa, sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023-2028. Dan Bupati Goa kembali terpilih pimpin PMI Sulsel. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah Provinsi 12 Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 di Mahoni Hall, Hotel Claro, Makassar pada Selasa 5 Maret. Bupati Adnan yang juga Ketua Umum PMI Sulsel periode sebelumnya mengaku akan mengakomodir rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan untuk memajukan organisasi kemanusiaan ini, salah satunya terkait rekomendasi memberikan reward kepada relawan atau anggota yang berprestasi. Bisa dilihat di halaman Mata Lokal Memilih ini. Di bagian bawah kami menampilkan dokumentasi dan juga informasi. Iya. Dengan tagline berbakti tanpa henti, ayo donor darah. Baik, setelah dari halaman 8, kita beralih lagi ke halaman berikutnya yang merupakan halaman kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang tentunya mendukung dan juga mencintai tim Juku Eja atau juga pasukan Ramang. Dari halaman 16 ini atau rubrik Tribun PSM, kita sudah menghadirkan informasi pantang menyerah. M. Arfan minta penggawa pasukan Ramang tetap fokus. Dan ada langsung statement juga disampaikan, masih ada tersisa beberapa pertandingan, kami harus fokus memberikan yang terbaik. Kapten PSM Makassar M. Arfan menggaungkan tekad tak akan pernah menyerah dalam upaya mempertahankan mahkota juara Liga 1. Jalan terjal memang harus dihadapi skuad PSM Makassar hingga pekan 27 Liga 1 2023-2024. Mereka berada di papan bawah klasemen peringkat 12 dengan 34 poin. Tim berjuluk pasukan Ramang ini punya kans besar untuk mempertahankan gelar juara asalkan masuk 4 besar klasemen akhir regular series. Sebab 4 tim nantinya akan bertanding lagi di babak Champions Series untuk perebutan gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Selisih poin PSM Makassar dengan peringkat 4 klasemen Bali United cukup jauh, berjarak kurang lebih 11 poin. Paling tidak klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini wajib menyapu bersih 7 laga sisa musim ini dengan kemenangan. Jika itu dilakukan, asa masuk 4 besar masih ada. Total poin dikumpulkan PSM Makassar di akhir musim 55 poin. Namun hal ini juga bergantung dari hasil pertandingan tim lainnya, yang dimana Bali United hanya butuh 10 poin saja untuk mengunci peringkat 4 klasemen. Selain itu, ada informasi mengenai pemain butuh dukungan supporter dan juga manajemen. Dan kita juga menampilkan perolehan poin tim peringkat 4. Ada klasemen Liga 1 memasuki pekan 8. Dan juga perolehan poin tim zona degradasi Liga 2017-2023. Bisa disaksikan di layar kaca Anda saat ini. Perolehan poin tim zona degradasi Liga 2017-2023. Di mana Liga 1 dimulai di tahun 2017. Maksud saya Liga 1 untuk tahun 2017 ada klub dan juga dilanjutkan Liga 1 2018 hingga Liga 1 2023-2024. Itulah tadi informasi yang kami sajikan untuk Tribuners ketahui. Ada beberapa informasi mulai dari dunia politik dan juga tim kebanggaan, tim kesayangan masyarakat Sulawesi Selatan. Dan jangan lupa saksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya yang akan kami hadirkan untuk Tribuners ketahui. Informasi apa saja yang sudah kami muat di Tribun Timur Cetak edisi perharinya. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.